Halo, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan saya, Soekarto dari miliardertokoonline.com. Setelah Anda mempelajari video pertama yang kami berikan tentang potensi bisnis online dan audio interview saya dengan Steven yang telah menjadi miliarder dari bisnis toko online-nya, maka tiba saatnya sekarang kita masuk ke video kedua, yaitu strategi bisnis toko online yang low cost tapi high profit. Nah, bagi Anda yang belum mempelajari video pertama dan audio interviewnya, saya sarankan Anda untuk mempelajarinya terlebih dahulu sebelum melihat video kedua ini. Jika Anda belum punya akses ke video pertama dan audio tersebut, Anda bisa masuk ke website kami miliardertokoonline.com untuk memperolehnya. Ya, oke, mari kita langsung segera masuk ke materi video kedua ini, yaitu tentang strategi bisnis toko online yang low cost tapi high profit. Nah, tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Anda. Jika Anda mendengar toko online, apa yang ada dalam benak Anda? Apa yang dalam bayangan pikiran Anda? Seperti apa website toko online itu? Anda mungkin pertama-tama Anda akan teringat sesuatu yang terlintas adalah yang sering Anda lihat, mungkin iklannya di TV atau lain sebagainya. Seperti toko bagus ya, toko bagus ini banyak iklannya di TV, di media massa dan lain-lain. Mungkin ini yang bayangan Anda, toko online itu seperti ini Pak, saya bangun itu seperti ini mungkin. Atau Anda bayangannya ada kayak blibli.com milik grup Jarum ya, karena juga sering di billboard, di jalan-jalan, di TV dan lain sebagainya ya. Apa seperti ini yang akan kita bangun? Anda mungkin juga lihat bineka.com. Oh, saya tahu Pak, bineka.com. Saya kalau mau beli barang-barang elektronik atau peralatan komputer sering ngecek harga di sini Pak. Ngecek harga doang ya, tapi nggak beli di sini ya. Jadi ini memang terkenal website untuk toko atau alat-alat elektronik ya, komputer, laptop dan sebagainya. Kemudian untuk fashion yang terkenal adalah Salora ya. Salora adalah salah satu toko fashion yang dibangun oleh sebuah grup besar juga ya. Kemudian kalau ada sebuah website toko online dari Jepang besar ya, namanya Rakuten, yang juga masuk Indonesia ya. Jadi semakin hari semakin populer, juga sering iklan di media massa juga. Nah, apakah website-website toko online seperti ini yang Anda bangun ya? Apakah ini yang akan kita ajarkan untuk Anda bangun toko online-nya? Jawabannya adalah no ya, big no ya. Bukan seperti ini yang akan kita ajarkan pada Anda untuk Anda bangun ya. Karena apa? Karena itu adalah sebuah jalan yang sangat sulit dan resikonya sangat tinggi. Kenapa seperti itu? Karena Anda akan perlu investasi besar sekali ya. Anda akan bangun tim yang besar, Anda akan bangun sebuah website toko online yang dengan ribuan item seperti itu ya, dengan manajemen sistem yang demikian canggih. Anda akan butuh tim programming, tim customer service dan lain sebagainya hanya untuk launching ya, belum terima penjualan. Jadi itu akan perlu investasi yang sangat besar. Makanya yang punya itu adalah grup-grup besar biasanya ya. Nah, sekarang bagaimana dengan Anda dan saya yang orang-orang normal seperti ini ya, yang modalnya terbatas? Nah, untungnya ada dua jalan terbaik menjual produk Anda di internet dengan modal terbatas ya, dan itu yang akan saya bahas di video yang kedua ini. Jadi cara pertama adalah dengan menjual lewat website Anda sendiri. Artinya apa? Artinya Anda harus membangun website toko online Anda ya. Pertanyaan Anda mungkin berikutnya adalah, Pak, saya itu nggak bisa bikin website Pak. Memang betul ya. Kalau Anda belum belajar, Anda belum tahu caranya, Anda akan bayangkan, wah, bangun website atau online itu sulit gitu ya. Kalau bikin yang sederhana itu gampang. Tapi kalau bikin yang seperti yang dilakukan oleh raksasa-raksasa online retailer seperti yang saya jelaskan tadi, itu memang sangat-sangat kompleks ya. Itu pasti juga tim developer, programmernya pasti juga banyak ya. Nah, kalau Anda membangun sebuah website atau online yang sederhana, Anda cuma perlu ngerti 3 step sebenarnya. Yaitu step pertama, Anda perlu belajar beli nama domain ya. Nama domain adalah alamat dari website Anda. Anda mau yang .com, .net atau apa yang lain-lain ya. Bagaimana cara memilih nama domain yang pas, nanti akan menjadi bagian dari materi pelatihan dari miliardertokoonline.com juga ya. Nah, setelah Anda beli nama domain dan itu harganya murah, 1 tahun relatif harganya sekitar $10 atau sekitar 100.000 ya, 100.000 setahun ya. Nah, kemudian setelah itu step kedua adalah Anda perlu punya hosting. Anda perlu beli web hosting. Apa itu web hosting? Web hosting itu adalah kayak rumahnya. Jadi nama domain itu kayak nama alamatnya, tapi kalau hosting adalah rumahnya, di mana tempat Anda nyimpan file-file Anda. Jadi file-file gambar Anda, website Anda itu nyimpannya di
sebuah komputer yang terhubung di internet, dan itu biasanya kita beli jasanya di perusahaan web hosting. Web hosting banyak luar dan dalam negeri, tapi saya hanya rekomendasi biasanya yang reliable ya. Dalam negeri yang reliable juga banyak ya, tapi saya jarang punya referensi yang bagus. Nah, biasanya harganya juga Anda bisa start dari mulai sekitar $100 setahun gitu ya, atau sekitar kadang-kadang ada yang bulanan mungkin sekitar $8 $9 sebulan. Jadi sangat murah, relatif sangat murah dibanding kalau Anda bangun bisnis konvensional, bisnis tradisional ya. Jadi kalau nanti semakin banyak mengakses pengunjung Anda bisa upgrade hosting Anda juga supaya bisa nanganin lebih banyak visitor ya. Jadi step pertama cuma beli domain, kedua adalah beli web hosting untuk nyimpan file-filenya. Terus apa step ketiganya? Step ketiganya adalah Anda tinggal gunakan CMS toko online. Apa itu CMS? CMS adalah singkatannya Content Management System. Itu sebenarnya adalah software script yang Anda pakai untuk membangun toko online Anda. Sekarang itu sudah berbeda dengan 12-13 tahun lalu saat saya mulai memakai internet gitu ya. Dulu buat website tuh sangat kompleks ya, Anda harus ngerti yang basa-basa, yang aneh-aneh seperti HTML, PHP dan lain sebagainya ya. Tetapi sekarang orang bisa bangun website dengan mudah, dan sekarang ini bangun toko online pun juga ada software-software yang bisa Anda pakai, dan itu gratis, open source. Contohnya seperti yang terkenal adalah PrestaShop ya, ini gratis ya. Anda bisa download, Anda install di website Anda, di hosting Anda, boom, Anda sudah punya sebuah toko online. Tinggal masukkan gambar, teks, dan harga dan sebagainya ya. Atau pakai yang OpenCart yang lebih sederhana ya. Atau mau yang lebih kompleks, Magento. Ini semua open source ya, gratis. Jadi Anda sebenarnya, saya bayangkan, waduh 10 tahun yang lalu saya butuh 3, 4, sampai 5 orang selama mungkin 2, 3, 4 bulan hanya untuk membangun CMS untuk bisa membuat toko online. Ya sekarang sudah enggak. Open source-nya gratis, ada, Anda tinggal install, Anda tinggal pakai ya. Sangat-sangat simple. Nah, atau ini adalah CMS toko online yang memang khusus dari awal dibikin untuk membuat toko online. Atau Anda juga bisa buat pakai WordPress ya. WordPress adalah CMS untuk ngeblog gitu ya, untuk membuat website blog atau company profile dan sebagainya. Tapi itu juga sekarang sudah ada plugin-plugin gratis yang bisa membuat WordPress Anda menjadi sebuah toko online. Atau Joomla ya, semua ini adalah open source, jadi bisa Anda pelajari, tidak perlu beli, Anda bisa pasang, Anda bisa pelajari ya. Jadi hanya dengan 3 step ini Anda sudah bisa membangun website toko online Anda sendiri ya. Tentu Anda ada proses belajarnya ya, nggak ada orang yang namanya langsung bisa ngerti semua. Saya juga perlu proses waktu pembelajarannya dulu ya. Tetapi begitu Anda ngerti, Anda sudah bisa buat sendiri ya. Oke. Nah, sekarang itu adalah cara pertama, yaitu menjual barang lewat internet dengan membuat website Anda sendiri. Nah, cara kedua apa? Cara kedua adalah Anda menjual lewat high traffic site ya. Jadi lewat website yang high traffic atau banyak pengunjung. Ini ibaratnya apa? Ibaratnya kalau di dalam toko biasa ya, dalam bisnis konvensional Anda buat toko Anda sepi ya, nggak ada pengunjung. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah Anda hanya mengeluh, aduh mati saya ya, kayak bayi ini amsyong bos gitu ya, amsyong tuh mati lah ya, sepi, bisnisnya mau tutup nih ya. Atau Anda berpikir gimana ya caranya supaya laku? Nah, Anda mulai pikir, dagangannya saya di toko saya sendiri sepi, gimana kalau saya membawa dagangannya saya ke tempat yang ramai? Di mana tempat yang ramai? Mungkin Anda berpikir jualannya di mall yang ramai gitu ya. Nah, kalau Anda berjual barang di mall yang ramai, tentu akan membuat barang Anda lebih mudah laku, dilihat orang, dan akhirnya laku ya. Itulah konsepnya di bisnis konvensional. Jadi di bisnis online juga seperti itu. Kalau website yang Anda bangun itu minim pengunjung, Anda akan bisa berpikir, wah kalau gitu saya bisa bawa jualan saya ke tempat website yang rame gitu kan. Nah, masalahnya adalah, pertanyaan adalah website yang mana ya. Nah, untungnya saya akan menjelaskan hal tersebut, dan ada 5 kategori high traffic site yang bisa Anda gunakan. Kategori pertama itu adalah listing site atau iklan baris, website iklan baris. Nah, toko bagus itu sebenarnya website iklan baris ya, bukan toko online sebenarnya.
di mana Anda namanya listing site, Anda bisa pasang iklan gratis seperti di sini ya, pasang iklan gratis, Anda bisa pasang iklan Anda ya. Nah, memang dia untuk awal pasangnya gratis, tapi nanti kalau Anda mau supaya iklan Anda lebih tampak di mana di bagian tertentu dari websitenya, Anda perlu bayar ya, dan seterusnya. Itulah cara Toko Bagus mendapatkan income-nya dari sana ya. Jadi dari premium listing gitu ya. Nah, jadi ini tempat yang ramai sekali ya, Toko Bagus. Atau Anda listing site yang lain seperti Indo Network ya. Ada banyak sekali website iklan baris. Anda tinggal cari-cari di internet, Anda akan tahu ada banyak sekali website listing site atau website iklan baris yang bisa Anda pasang. Jadi Anda dengan pasang barang Anda di sana, otomatis Anda berada di tempat yang ramai gitu ya. Nah, kategori kedua adalah forum jual beli ya, yang terkenal adalah Kaskus ya. Anda mungkin pasti sudah sering dengar Kaskus, di mana di bagian forum jual belinya Anda bisa pasang mau jualan barang Anda ya, buka lapak istilahnya ya. Anda bisa majang foto yang barang Anda jual, kasih keterangannya, kontak kemana dan sebagainya ya. Itu forum jual beli, itu kategori kedua. Kategori ketiga high traffic site apa? Adalah sosial media. Sosial media yang terkenal adalah Facebook ya. Nah, Facebook yang merupakan di Indonesia adalah sosial media paling populer, itu adalah tempat yang ramai sekali pengunjungnya, sehingga Anda bisa memajang barang dagangan Anda di sana di Facebook. Apalagi di Indonesia adalah pengguna Facebook usernya adalah nomor 4. Pada saat ini dibuat sekitar akhir tahun 2012 itu sudah 51-52 juta users di Indonesia ya. Jadi sebuah market yang besar ya. Oke, sekarang yang keempat apa? Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah listing site atau website iklan baris. Yang kedua apa tadi kategorinya? Forum jual beli ya, seperti Kaskus. Dan masih ada lagi yang lain, Anda perlu cari di Google dengan ketik forum jual beli gitu ya. Nanti akan ketemu website-website mana aja. Terus yang ketiga tadi apa? Yang ketiga adalah sosial media, terutama Facebook ya. Nah, kategori yang keempat adalah marketplace atau pasar. Jadi ada website-website contohnya seperti Multiply. Multiply ini perusahaan asing ya, perusahaan Amerika yang memindahkan kantor pusatnya ke Indonesia karena dia melihat pasar Indonesia yang luar biasa ya. Nah, Multiply itu konsepnya adalah mempertemukan penjual dan pembeli ya, makanya disebut marketplace. Website seperti ini tuh dia bukan jualannya, itu bukan barangnya dia sendiri ini ya, dia mempertemukan antara penjual dan pembeli ya. Dia jadi pihak tengahnya, sehingga di mana rata-rata orang-orang pembelinya itu transfernya bukan ke penjualnya langsung, tetapi ke Multiply-nya ya, sebagai penyedia marketplace-nya. Uang diterima oleh Multiply, kemudian dia kasih tahu si penjualnya ngirim barang ke pembeli, dan setelah pembeli nerima baru biasanya dana itu dilepas ke si penjual ya. Jadi di sini dia melindungi pihak pembeli dan penjual supaya sama-sama aman gitu ya. Nah, website-website seperti ini itu tergolong disebut marketplace ya. Cara mereka make money biasanya macam-macam. Mereka ada yang pakai iuran bulanan, ada yang sistemnya fee tiap kali ada transaksi dan lain sebagainya ya. Nah, semakin hari semakin banyak website-website yang mengarah ke membuat marketplace seperti ini ya. Satu contohnya Dino Market ini yang dia jualan barang sendiri ya, tetapi dia ada satu bagian yang disebut pasar Dino. Itu adalah sama seperti tadi, dia ini bukan barang yang dari dia, tapi penjual, Anda yang punya barang bisa buka dagangan di sini ya, disebut pasar Dino ya. Arahnya seperti itu. Rakuten juga seperti itu ya. Rakuten itu ada barang-barangnya dia sendiri, artinya dia dapat supplier, dia jual. Ada juga yang dia memberi kesempatan pada orang untuk membuka sebuah toko ya, sebuah area gitu, itu dagangannya itu dimasukkan ke sini. Jadi Rakuten ini dicampur adukan ya, bukan seperti kayak Dino Market, pasar Dino itu dipisah ya. Jadi seperti itu marketplace ya. Jadi di website di Indonesia juga banyak marketplace yang mulai terbentuk, dan ini adalah satu hot trend yang sedang terjadi, karena seperti di luar negeri Amazon itu pun juga ngarah. Dulu awalnya mereka ngelola sendiri semua transaksi, barang-barang itu semua ada di warehouse-nya dia. Sekarang makin lama dia memperbolehkan orang untuk penjual punya barang sendiri dan kemudian dikirim ke pembeli, tapi mediasinya lewat mediatornya oleh Amazon ya. Jadi marketplace adalah konsep website yang seperti ini ya. Jadi di sini tempat yang ramai. Anda kalau jual barang dengan dagangan di marketplace itu pasti laku ya, pasti ramai.
Nah, kemudian itu kategori keempat. Kategori kelima apa? Websitenya high traffic site. Bisa Anda tebak? Kategori kelima adalah deal site atau website diskonan, ya. Yang terkenal mungkin Anda tahu adalah Distus, ya. Distus.com konsepnya adalah memang di mana si penjual merchant pasang penawaran di Distus, di mana harga normalnya berapa, dia harga khususnya berapa, ya. Dan karena ada orang tuh suka dapat diskonan, banyak orang juga yang kalau tertarik mereka akan beli gitu ya. Nah, si Distus dapat persentase saat ini sih kurang lebih sekitar 30% dari merchant dari transaksinya, ya. Jadi kalau Anda ingin dikenal dengan cepat, banyak orang menggunakan website diskon ini untuk mendapatkan pengunjung pertamanya, ya. Jadi potong harga dulu, impas break even pun nggak apa-apa, atau rugi dikit tapi jarang, ya. Biasanya itu break even aja, untung sedikit aja nggak apa-apa untuk dapatkan pelanggan, ya. Dengan cara itu nanti dari sana berkembang, ya. Website diskon nggak cuma Distus, ya. Di Indonesia itu ada 10 lebih, ya. Di antara seperti kayak Deal Keren, Lakupon, Diskon Heboh, Diskon.com, Grup Beli dan lain sebagainya, ya. Ada banyak. Jadi Anda sekarang sudah ngerti, ya, ada 5 kategori high traffic site, ya. Jadi kalau strategi pertama adalah Anda membuat website Anda sendiri, Anda jual barang Anda lewat website Anda sendiri. Cara kedua adalah Anda masukkan barang Anda di high traffic site, di mana ada listing site, iklan baris, kedua ada forum jual beli, ada sosial media Facebook, ada pasar atau marketplace, dan kelima adalah dari website diskon atau deal site, ya. Nah, kalau setelah Anda melihat ini semua, yang melihat 5 high traffic site, Anda pasti, saya akan ada beberapa di antara Anda yang berpikir, kalau orangnya ada banyak di website tersebut, di 5 ini, di 5 kategori ini, kenapa kok kita tuh harus buat website sendiri, Pak? Ya, mungkin Anda bertanya seperti itu, ya. Wajar Anda bertanya seperti itu. Anda mungkin pikir jualan aja di Facebook, atau jualan saja di Kaskus atau di toko bagus, kan udah beres gitu, ngapain susah-susah buat website sendiri? Masuk akal ya pertanyaannya, ya. Oke, apa jawabannya? Saya selalu menjawabnya adalah Anda perlu punya website sendiri karena satu hal, yaitu Anda harus membangun aset Anda sendiri. Di dalam bisnis, Anda harus membangun aset Anda sendiri, yaitu sesuatu yang Anda kontrol 100%, ya. Kalau bisnis Anda itu bergantung pada sesuatu, yaitu bergantung pada Facebook lah, atau bergantung pada Kaskus lah, apakah website-website itu kontrolnya ada di tangan Anda? Bukan, ya. Nggak ada sama sekali di tangan Anda hanyalah user bagi mereka, ya. Anda pengguna. Nah, tiba-tiba mereka membuat suatu peraturan baru. Mulai hari ini kami tidak memperbolehkan Anda jualan barang, harus bayar, atau harus peraturannya harus kasih persentase, atau gimana pun lah peraturannya dirubah. Anda bisa apa? Anda nggak bisa apa-apa, karena itu adalah asetnya mereka yang mengkontrol 100%. Salah satu contoh sosial media yang melakukan perubahan tuh banyak, ya. Seperti kayak terakhir ini adalah Instagram itu adalah sosial media untuk sharing foto, ya. Tiba-tiba barusan ini ada sebuah terms baru, di mana dia menunjukkan bahwa foto-foto yang diposting ke Instagram itu menjadi hak milik Instagram, di mana mereka bisa menjualnya dan mereka bisa mendapatkan iklan dari foto-foto yang Anda buat, yang Anda upload. Tentu saja itu menimbulkan kemarahan dan akhirnya banyak orang yang pergi, ya. Nah, itu bisa terjadi di website-website manapun, ya. Kalau Anda nggak punya website sendiri, Anda nggak punya kontrol 100% terhadap hal itu, ya. Jadi Anda perlu punya website sendiri, ya, aset Anda sendiri yang Anda kontrol 100%. Karena nama domain, hosting, semua isinya adalah di tangan Anda sendiri kontrolnya. Jadi, setelah Anda mendengar 2 strategi itu, 2 cara, ya, menjual lewat website Anda sendiri, yang kedua adalah lewat high traffic site, Anda akan bertanya, "Loh Pak, jadi the best strateginya apa?" Nah, inilah best strateginya. Best strateginya adalah Anda punya website sendiri, tapi Anda juga gunakan semua high traffic site itu untuk mendatangkan traffic atau visitor ke website Anda, ya. Jadi dikombinasi, jangan bergantung sepenuhnya pada sesuatu website lain, ya. Anda menggabungkannya sehingga orang lama kelamaan, orang-orang di sini
ya di high traffic site ini akan tahu website Anda, dan suatu saat kalau mereka beli lagi, mereka mungkin datang langsung ke website Anda, nggak lewat sini. Nah, artinya Anda sudah mulai mendapatkan traffic sendiri, ya. Sehingga masalah yang pertama yaitu Anda, kalau toko Anda sepi bagaimana? Anda sudah bisa atasi dengan cara seperti ini, ya. Oke, apakah Anda belajar sesuatu apa yang saya jelaskan saat ini? Saya yakin Anda belajar sesuatu, ya. Sekarang pertanyaan berikutnya yang mungkin muncul adalah, website toko online seperti apa Pak yang saya perlu bangun, ya? Kalau bukan yang seperti raksasa, seperti yang Blibli, Rakuten dan lain sebagainya, website toko online seperti apa yang akan Anda bangun, ya? Nah, kami di Miliarder Toko Online punya 2 prinsip yang wajib Anda ikuti jika Anda ingin mencapai target, yaitu menjadi seorang miliarder dari bisnis toko online Anda, ya. 2 prinsip ini wajib Anda ikuti, ya. Nah, prinsip pertama adalah Anda jangan membangun sebuah online mall dengan ratusan produk, ya. Karena apa? Anda akan menyulitkan Anda sendiri. Perlu investasi besar untuk manage banyak produk, stok barang, manajemen orang, manajemen sistem, dan lain sebagainya. Itu sangat kompleks kalau Anda punya ratusan produk. Dan Anda mau kalau online, mau Anda nggak spesifik produknya, artinya Anda harus bangun brand. Bangun brand seperti kayak Rakuten, Blibli, Toko Bagus, dan lain sebagainya. Itu mereka untuk bisa dikenal orang, mereka harus spend banyak sekali advertising untuk bisa orang datang ke websitenya, ya. Jadi itu adalah suatu cara yang saya bilang jalan yang sangat beresiko, sangat sulit, sangat kompleks bagi orang-orang yang rata-rata tuh sulit sekali, ya. Nah, terus apa sarannya Pak? Kalau bukan bangun sebuah online mall, saran kami adalah Anda membangun sebuah niche store, ya, toko online yang spesifik ke produk tertentu atau kategori tertentu. Yang dijual mungkin cuma 1 produk atau ya 10 produk mungkin maksimal, ya, di dalam satu kategori tertentu, suatu spesifik produk. Contoh saya kasih lihatnya adalah e-cigarette, ya, misalkan itu, jadi rokok elektronik gitu, ya. Jadi yang dijual adalah rokok elektronik aja, ya, cuma kan mereknya macam-macam, ya, beda-beda. Nah, itu yang bisa Anda jual. Atau seperti ini, obat diet spesifik, hanya diet dan dari merek tertentu, dari perusahaan tertentu. Atau mungkin kotak sepatu, ya, ini yang saya contohin, kotak sepatu transparan, hanya spesifik di kotak itu aja, ya. Jadi dengan punya satu yang spesifik ini, enaknya apa? Buatnya gampang, manajemennya gampang. Anda hanya fokus ke satu dulu. Setelah nanti omsetnya masuk, Anda bisa bangun niche store yang kedua, jual produk lain lagi, ya. Jadi dan seterusnya. Jadi bisa berkembang sambil jalan, ya. Artinya dari satu omset satu bisa nanti ngembangin yang kedua. Kalau Anda bangun sebuah online mall, mau launching aja harus butuh investasi waktu, uang, dan tenaga luar biasa besar. Belum terima jualan, ya. Jadi itu sangat kompleks, dan ini biasanya kalau satu itu biasanya bisa Anda handle sendiri awalnya. Nanti kedua, ketiga, keempat Anda bisa satu staff. Lama-lama berkembang akhirnya seperti Steven, ya, punya 8, 9 sampai 10 staff untuk handlein 200 item produk gitu, ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat masuk akal untuk Anda lakukan, prinsip pertama ini. Nah, prinsip kedua apa? Prinsip kedua saya akan jelaskan tapi dengan pertanyaan. Menurut Anda, mana yang lebih mudah? Menjual barang yang ingin Anda jual atau menjual barang yang ingin dibeli orang? Ayo, mana yang Anda pilih? Yang lebih mudah yang mana? Kalau Anda waras, Anda akan bilang lebih mudah menjual barang yang ingin dibeli orang. Oleh sebab itulah prinsip kedua berbunyi, sell what people want to buy, ya, not sell what you want to sell. Jadi jual sesuatu yang orang mau beli, yang sudah jelas ada peminatnya, bukan menjual sesuatu yang orang lain belum pasti membelinya. Jadi contohnya kalau Anda di sebuah pameran, kerumunan orang yang banyak, pameran misalkan gitu, ya, atau pasar gitu, ya, gak ada orang yang jual makanan. Anda jual makanan pasti laris, antri-antri. Kenapa? Karena orang mau membeli itu, beli makanan dan minum, ya. Di tempat yang dingin, Anda jual teh panas atau kopi panas, Anda nggak perlu pinter-pinter jualan, Anda juga akan laku dagangan Anda, ya. Tetapi kalau Anda menjual sesuatu yang aneh-aneh, sesuatu yang belum tahu, teruji dibeli orang, Anda harus punya skill yang luar biasa hanya untuk meyakinkan orang untuk membelinya, ya. Itu salah satu prinsip yang Anda harus punyai. Jadi dengan 2 prinsip tadi,
Anda sekarang sudah tahu bahwa yang pertama adalah Anda bangun niche store, ya. Yang kedua adalah Anda jual barang yang orang-orang mau beli, ya. Jadi saya bisa summary-kan road to sukses, ya. Jalan untuk menuju kesuksesan Anda di bisnis toko online. Yang pertama yang bisa saya summary-kan adalah yang pertama adalah Anda harus membangun toko online milik Anda sendiri. Anda punya aset Anda sendiri. Yang kedua, Anda perlu buat niche store untuk spesifik produk, ya. Produknya yang dijual 1 sampai 10 produk aja sudah cukup dari satu website, ya. Anda bisa nanti buat website kedua dan seterusnya sambil berjalan sambil berkembang. Kemudian ketiga adalah Anda jual barang yang sudah jelas ingin dibeli orang, ya. Ada demand di sana. Anda tinggal harus ada di depannya mereka akan beli, ya. Oke. Jadi, apakah Anda belajar sesuatu dari video kedua ini? Saya yakin ya. Nah, jika Anda merasa belajar sesuatu, tolong beri komentar pada bagian komentar di bawah video ini, atau kalau Anda mendownloadnya, tolong berikan komentar Anda di bagian halaman download video kedua ini, ya. Saya ingin mendengar feedback dan komentar Anda. Nah, apakah Anda siap untuk mendengarkan video berikutnya? Ya, nantikan video berikutnya, yaitu video ketiga yang berjudul 4 pilar penting untuk sukses di bisnis toko online, ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses selalu untuk Anda.